Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan video pembelajaran penelitian pendidikan. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 2, bagaimana cara pembuatan bab 2, kemudian apa saja yang harus diisikan dalam bab 2, apa yang harus kalian cari. Kita akan bahas pada hari ini. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan, artinya meng-ACC judul untuk tugas akhir kalian, yang kemarin sudah di-ACC oleh pembimbing akademik, kemudian sudah di-ACC oleh perpustakaan, artinya judulnya memang sudah tidak ada yang sama, kemudian sudah di-ACC oleh saya sebagai Kaprodi, maka kalian boleh melanjutkan dengan membuat bab 1. Kemudian apa saja yang harus masuk ke dalam bab 1, kemudian apa yang harus kalian bahas di dalam bab 1, itu sudah ada di video sebelum video ini ya. Maka kalian cek kembali video sebelum ini, kalian buat mulai dari latar belakang masalah sampai dengan hipotesis. Oke, kemudian di video ini saya akan menjelaskan cara pembuatan bab 2, artinya ketika kalian nanti bab 1 sudah selesai, maka kalian boleh lanjut pembuatan bab 2. Nah, pembuatan bab 2, apa saja yang harus diisi, kemudian apa saja yang masuk ke dalam bab 2, akan saya bahas dalam video ini. Oke, ini adalah poin-poin yang biasanya muncul di bab 2. Nah, kalian bisa melihat dari sumber ada di buku, nanti buku bimbingan skripsi gitu ya. Di dalam buku bimbingan skripsi di situ ada juga poin-poin apa saja yang harus masuk di dalam bab 2. Nah, setiap universitas seperti yang saya sudah sampaikan dari awal bahwa setiap universitas memiliki ciri khas atau keunikan sendiri-sendiri. Nah, di kita bab 2 yang harus kalian masukkan adalah namanya tinjauan teoritis. Kalau tinjauan teoritis berarti berhubungan dengan teori-teori yang kalian harus masukkan di dalam bab 2. Dan ini berkaitan dengan variabel yang kalian ambil. Variabelnya ada apa saja? Apakah ada variabel independennya apa, variabel dependennya apa. Nah, ini yang memang akan mempengaruhi dalam kalian pembuatan bab 2. Ini salah satu contoh untuk jenis penelitian skripsi yang judulnya pengembangan ya. Jadi nanti di tinjauan teoritis, ini di bab 1 ya. Ini kalau ini bentuk pengembangan, tapi kalau misalkan kalian menggunakan metode yang lain, itu sesuaikan dengan video saya yang kemarin ya. Jadi mulai dari bab 1-nya ada latar belakang masalah, batasan rumusan, tujuan, definisi operasional, manfaat dan lain sebagainya sampai dengan hipotesis. Nah, ini kalau ini contoh untuk penelitian yang bentuknya pengembangan. Jadi dia hanya ada sampai spesifikasi produk gitu ya. Nah, di bab 2-nya itu tidak masalah, kita lihat karena kita akan menyikapi di bab 2-nya. Di bab 2-nya, teman-teman lihat nanti yang harus dimunculkan adalah tinjauan teoritis. Nah, tinjauan teoritis itu ada beberapa poin yang harus kalian masukkan. Ada kajian teori, ada hakikat dari apa yang kalian buat di variabel. Kemudian sebetulnya ini kajian teori berarti hakikat pendidikan jasmaninya pun bisa masuk di kajian teori gitu ya, tidak usah terpisah. Kemudian ada penelitian yang relevan. Nah, untuk penelitian yang relevan kalian masukkan di sini adalah contoh penelitian terdahulu yang kalian ambil sebagai referensi atau sebagai rujukan. Jadi itu akan lebih memperkuat penulisan kalian. Nah, di kerangka berpikir ini sebenarnya kita kalau misalkan bentuknya bab 1-nya sama seperti kemarin, artinya ada anggapan dasar atau asumsi, maka kerangka berpikir itu masih di bab 1, tidak di bab 2. Nah, namun ini karena penelitian pengembangan, maka dia masukkan di kerangka berpikirnya di bab 2. Seperti itu ya.
Kemudian jangan lupa di sini bisa dilihat tuh. Jadi kalian membuat bab 2 itu berdasarkan yang pertama variabel, dan setiap variabel yang kalian masukkan itu minimal ada 5 sumber. Jadi misalkan hakikat bola basket. Bola basket menurut siapa? Menurut A adalah, menurut B adalah, menurut C sampai dengan 5 sumber. Dan jika bisa sumbernya yang terkini, artinya 10 tahun terakhir. Kalau misalkan sekarang 2022, berarti 10 tahun terakhirnya adalah kurang lebih sekitar 2012 gitu ya. Itu adalah referensi yang harus kalian gunakan, artinya harus menggunakan referensi yang terbaru. Namun ada beberapa juga cabang olahraga yang memang agak sulit gitu ya ditemukan untuk referensi yang terbarunya. Tetap kalian lihat dulu, maksimal itu tahun 2000 gitu ya. Jadi kalau bisa jangan lewat dari tahun 2000. Misalkan tahun 1985, wah kalian juga belum lahir mungkin ya. Maka sumber-sumber yang kalian ambil itu harus sumber-sumber penelitian yang terbaru. Nah, ini ada contoh lagi untuk bab 2. Di bab 2 sebetulnya bisa masuk kerangka teori atau kajian teori. Kemudian poin B-nya adalah untuk penelitian yang relevan. Namun di kerangka teori atau di kajian teori di sini ini harusnya dijabarkan. Ada poin apa saja karena sesuaikan dengan variabel yang kalian punya masuk di sini ya. Ini ada contoh lagi juga mengenai tinjauan teoritis. Ini kalau bentuknya masih pengembangan ya. Jadi nanti ada, pokoknya awalnya itu berhubungan dengan variabel yang kalian ambil. Boleh diawali dengan variabel independen dulu dari yang memang bebas, dan kemudian dari variabel yang dependen. Hakikat apa adalah gitu ya. Jadi nanti kalian bisa. Jadi memang di bab 2 itu kalian masukkan apa yang memang menjadi kajian teoritis kalian atau tinjauan teoritis kalian yang nanti akan memperkuat hasil dari penelitian kalian. Jadi kalau misalkan mengambil tentang kelincahan, berarti mulai dari kelincahan itu pengertiannya apa, manfaat latihannya seperti apa, bentuk latihannya seperti apa. Jadi memang harus dibahas tuntas di bab 2. Jadi kalian untuk di bab 2 itu sebetulnya tidak terlalu sulit, namun di bab 2 ini juga riskan untuk plagiat. Jadi kalau misalkan kalian ambil sumber dari luar, itu jangan lupa mencantumkan nama penulis, kemudian tahun dan halaman, jangan lupa. Namun kalau kalian sudah menggunakan Mendeley, itu akan lebih enak, karena otomatis gitu ya, nanti akan otomatis ada nama dan tahunnya. Dan itu akan otomatis juga terrekap ketika nanti penguji akan mengecek. Itu inti dari bab 2. Jadi memang kalau kalian membuat bab 2, usahakan menggunakan referensi yang tajam atau yang kuat. Referensi yang kuat itu bisa berupa apa? Bisa berupa buku, bisa berupa jurnal, bisa berupa hasil penelitian, bisa berupa kajian teoritis dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan karya ilmiah itu bisa kalian masukkan. Namun ketika kalian ngecek di internet, jangan lupa juga dilihat, itu terkadang ada blog yang dituliskan oleh entah siapa, mereka copy paste, kemudian mereka save di blog mereka masing-masing, kemudian kalian ambil, nah itu tidak kuat referensinya, maka harus berupa jurnal. Misalkan ada hasil penelitian ini ada di jurnal ini, nah itu boleh dijadikan sebagai referensi gitu ya. Kalaupun memang agak sulit jurnalnya, sebetulnya gampang, kalian nanti cara mengecek bagaimana sih cara membuka jurnal yang gratis, bagaimana cara melihat sumber dari Google Scholar.
mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya setelah ini. Jadi ya, demikian video pembahasan untuk bab 2 atau kajian tinjauan teoritis atau kajian teoritis. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, kemudian bisa langsung diaplikasikan atau dicoba ketika kalian sudah menyelesaikan bab 1-nya. Jangan lupa absen, kemudian sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.